belum bisa dilakukan seperti ini. Ya, lihat aja nih, 0 sampai 6 minggu, 0 sampai 6 minggu, dia posisinya ini nggak boleh lepas. Jadi ini boleh mulai dari jari-jarinya, ya, defleksi, ekstensi, kemudian buka, abduksi, raise-nya, ekstensi, fleksi, kemudian apa? Ya kan? Nah, terus kemudian masih posisi begini, ini apa nih? Ya. Terus kemudian ini, terus kemudian untuk ya ininya masih nempel, lihat ya. Jadi di usia 0 sampai 6 minggu sampai umur 1,5 bulan, ininya belum boleh dibuka. Dia positioning misalnya yang mengalami lesi adalah yang kanan. Kiri aja Bu biar kelihatan. Oh, yang kiri. Oke, kiri ya. Oke. Ya, ini posisinya adalah ya, seperti ini, terus kemudian seperti ini. Ya. Ini. Terus kayak biasa dong. Ya. Ini positioning pertama. Jadi justru dia diposisikan. Oke, ya. Lanjut di minggu yang berikutnya. Itu satu kali mungkin. Di posisi ini di 0 sampai 6 minggu abduksi itu abduksi shoulder nggak boleh lebih dari 30 derajat. Itu catatan merahnya harus diingat. Ya kan? Jadi kalau mau memposisikan jangan lebih, kalau tahu umurnya di bawah 6 minggu jangan abduksinya lebih dari 30 derajat. Oke? Ya Bu Pina. Ya. Ini kalau dikasih tahu ke ibunya pentingnya buat apa sih? Hah? Biar apa? Buat apa? Biar apa? Jawab aja Bang, apa-apa nanti Apa-apa, belum bisa juga ujian. dipelajari. Kalau benar, ya. Tetap bisa. Biar apa? Yang mana sih yang ngomong, mana yang biar tidak? Iya, kan ini kasih tahu sama ibunya kan, ya, cuma sampai 30 derajat gitu kan bolehnya kalau usia sampai 6 minggu. Untuk apa dikasih tahu ke ibunya? Biar dijaga, terus biar apa? Tidak memperparah kondisinya. Terus pada saat apa dia biasanya dilakukan hal seperti itu? Ya? Pada saat digendong. Kalau digendong kan justru bisa ya, dia dalam keadaan dia memakaikan baju. Ya, pada saat memakaikan baju, pada saat dia mandi. Kan keteknya mau nggak mau harus kebuka, ya. Jadi Bu ini nggak boleh lebih dari ini ya, segini kira-kira gitu ya. Kan? Ya, harus kebuka, jangan sampai datang ke tempat kita banyak tuh yang anaknya gini dibuka ininya bau. Malu. Ya, jadi kan dia berkeringat, ya. Terus kemudian kan ketemulah sama debu dan segala macam bau. Ya, keteknya gitu. Jadi kita itu nanti jadi apa Bu, dermatitis ya, jadi kulitnya jadi sakit gitu kan. Nah itu jadi masalah lagi nanti. infeksi lebih infeksi kulit lagi, infeksi udah panas, udah demam ya, udah nambah segala macam jadi pneumonia. Ya nih untuk tadi udah ya di kita demo ya bagaimana raise, fleksi, ekstensi. Tadi aku belum sempat Bu Pina. Mana? Boneka juga ada. Jadi ini latihan ini. Iya belum, enggak maksudnya barusan yang saya ngomong itu kan udah sampai mulai dari jari kan tadi abduksi ya kan? Kelas aku. Oh enggak, ini baru yang tadi. Belum nih. Nah saya takut nanti ada beda ya, nanti ingetin ya. Soalnya aku nggak ngasih.
bilangin tadi, di posisi seperti ini kita bisa lakukan mulai dari jari-jari, ya kan? Jari-jari kan diabduksikan, terus kemudian kalau raise, fleksi, ekstensi, dan yang tadi kan ulnar dan radial deviasi. Terus kemudian yang gini, ini baru diberikan sinyal. Ya, ini sampai di sini ya. Lanjut. Ini ada lanjutannya terus ya. Ada garis-garis ini ya. Lanjut. Ya, setelah 3 bulan baru bisa diberikan stimulasi taktil lengan dan tangan dibawa ke lapang pandang ya. Kenapa umur 3 bulan udah boleh ke sini? Kenapa? Bintang 3 Bu Pipit. Karena dia bisa ngangkat kepalanya 90 derajat terus biar ngelatih si ininya. Ngangkat kepala nggak bisa 90 derajat Mbak. Paling banyak 45 derajat. Ini lihat di konteksnya, ini lengan dan tangan bawa ke lapang pandang. Lengan Mbak, lapang pandang. Biar dia bisa Kenapa 3 bulan? Kenapa? Ayo. Ayo yang belakang, ayo. Kan belum ketemu. Apa? Kenapa? Kita dapat ya bukan tantangan ya, tapi apa? Pernyataannya menantang sebenarnya. Bukan menantang. Apa namanya? Dibilang bahwa kita ini kontribusinya banyak banget untuk mahasiswa fisioterapi, karena memang lagi hitung-hitung kita dari tahun 98 jadi makanya kalau kalian kenalnya apa namanya nanti itu ya, terus taunya bobat gitu, karena kita kan di sini harus mengajarkan satu metode supaya kamu nanti selesai kerja selesai kuliah kerja bisa langsung mengerjakan pasien. Jadi salah satu metodenya nanti kamu bukan cuma itu, nanti metode itu banyak ya. Iya bener sih, sekali brojol itu gini ya. Ayo. Ya. Kenapa? Iya. Dari bayi bisa lihat lagi. Ya. Supaya anaknya bisa mengenalin tangan dan kakinya kayak ini Kenapa 3 bulan? karena otaknya sudah bisa menerima informasi 3 bulan. Ada lagi? Nah, nanti dilihat. Untuk mengajarkan bayi di posisi midline kan, karena kalau misalnya BPI itu setahu saya dia cenderung nengok ke arah yang bukan affected side. Jadi kalau tangan affected side ini kita tunjukkan ke arah apa namanya jarak pandang dia bisa berpotensi untuk nengok ke arah affected side-nya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau sesuai perkembangan motorik halusnya itu dia si gerakan tangannya udah mulai terbuka gitu loh, jadi kan pada bulan-bulan bulan pertama dan bulan Bulan keberapa? bayi itu mulai menyadari bagian tubuhnya di usia 3 bulanan. Jadi mulai lihat, oh ini tangan saya, oh ini. Jadi ketika dia pressure BPI itu kan tidak aktif nih, jadi dia cuma menyadari tangan yang satunya. Jadi ketika kita perkenalkan bahwa ada tangan yang sebelah sini, oh iya ini rupanya ada tangan saya juga sebelah sini yang harus saya perhatikan. Relatif hampir sama ya, dan setuju juga sama yang ini bahwa dia sudah mulai bergerak simetris, karena kalau di usia 2 bulan kan dia masih ada refleks apa yang tidak simetris itu kan, ya kan dia boleh hilang tuh dia di usia 4 bulan ya kan, 2 bulan tuh dia harusnya udah enggak.
maka dia udah harus simetris ya. Jadi kenapa lengan dibawa ke lapang pandang? Kan ini midline. Ya, 2 bulan dia udah mulai masuk ke mulut. Ya, lebih dari 2 bulan dia sudah harus bisa melewati midline, ya kan? Tujuannya buat apa? Kalau sudah lewat, ya balik lagi ke gerak normal. Kalian udah dibilang kuncinya di situ, di gerak normal, ya. Jadi jangan pernah dilupakan itu mau sampai kapan pasti tanyanya sampai ke sana. Oke ya, jadi memberi gelang yang berbunyi pada lengan yang lesi. Ayo mungkin, kenapa diberikan pada lengan yang lesi? Ayo. Ayo jangan sia-sia lah berdiri, masa cuma pegel doang, jawab. Kalau dia di affected-nya di sisi kiri, berarti gelangnya ditaruh di mana? Kenapa? Biar dia sadar punya tangan, biar dia sadar kalau dia masih punya tangan. Dia mengenali. Oke. Udah ngerti belum? Coba diulangi. Ulangin yang dia kan. Yeay. Ya, bukan cuma dia dengar dan dia menjadi menggerakkannya kembali, tapi dia juga sadar dia sehingga dia melihat menoleh ke arah yang lesi. Siapa yang ngomong? Aji. Tadi siapa lagi yang tadi jawab? Ada nggak Bu Bin yang tadi Bu Bin? Masuk kualifikasi. Mau nggak mau dia? Mau Ibu. Hani. Oke, ini lanjut ya. Ini 3 bulan. Terus kemudian ini masuk ke 6 bulan sudah mulai fasilitasi perkembangan sesuai usia. Kemudian latihan penguatan lengan dengan aktif bermain. Latihan menunggu, latihan stimulasi. Ini kita tinggal aja dulu. Lanjut aja dulu ya Bimo. Nanti kapan sih berhentinya kok Bapak di sini 4 sampai 12 tahun fisioterapi berhenti home program untuk maintenance. Ya. Jadi sampai usia sebetulnya ini ada isinya kan 6 bulan, setelah 6 bulan kan ada ya kan perkembangan apa yang bisa distimulasi setelah 6 bulan. Kalau 6 bulan dulu deh yang apa namanya yang ada kaitannya dengan perkembangannya dia 6 bulan. Kenapa? Merangkak, usia berapa? 6 bulan? Mulai dari 6 bulan. 6 bulan ini udah lewat kan? Lewat lagi 6 bulan. Diposisikan duduk, jangan didudukin. Ingat nggak 6 bulan perkembangan motorik kasar yang bisa dilihat di anak umur 6 bulan? Bisa ngambil barang. Yang lain. Satu-satu. Keduduk 6 bulan. Sini di midline. Udah terentang tapi. Di posisi terentang, apa yang bisa dilihat di posisi terentang? Apa yang bisa dilihat perkembangan anak usia 6 bulan? Nanti ada kaitannya dengan lengan. Melewati Apa? Memegang 2 kubus untuk motorik halus ya. Yang lain bisa melewati Terentang nih, Kak. sama tubuh. Yang bisa dilihat aja di sini. Jangan belum pakai properti, belum pakai. Mengangkat kepala. Kaitannya kita dengan Bisa melewati brachialis. Yuk. Jangan lupa ini plexus brachialis injury ya. Oke, namanya siapa?
kapan dia duduk menguatkan otot-otot, dia mulai meraih kan tangannya, ya. Kan dia mungkin meraihnya cukup dengan satu tangan. Nah itu kita bisa simulasi ini untuk meraih dengan dua tangan, ya itu antara lain. Kemudian ada lagi 8 bulan. Apa 8 bulan? Berbulu. Merayap. Merayap boleh merayap. Boleh merayap, tapi agak sulit. Ini merayap. Ada lagi yang lain 8 bulan. Ini tuh motorik kasar yang gede-gedenya nih yang saya sebutin. Apa? Apa? Bulan. Ayo. Berdiri dengan pegangan. 8 bulan. Duduk. 8 bulan duduk dan berduduk. Jawab Ben. Ya. Jadi memang di usia boleh ya, kalau misalkan anak usia 6 bulan biasanya juga dia udah pengen duduk. Tapi kalau di 8 bulan tuh dia harusnya sudah duduk stabil. Ya kan? Apa yang bisa dimanfaatkan dari posisi dia yang sudah bisa duduk stabil? Apa? Kontrol. Kaitannya dengan terus dengan dan penduduk apa? Saya nggak mau yang sini, yang sebelah sana. Yang baru datang, yang baru datang. Kalau penduduk gimana? Penduduk. Tuh dia tuh bisa, udah 8 bulan dia. Udah kan, wet bearing udah tadi ya, resepsi. Apa? Ayo jawab. Kamu diselamatkan itu, mau dikasih bintang sama dia. Apa Jaki? Apa Jaki apa? Itu perkembangan anak umur 10 bulan yang kalau ditanya apa jawabnya apa. Kan? Baru ngebelok belakangnya. Namanya siapa? Bang. Adiknya mana? Dah. Jaki tuh. Hah? Apa lagi? Yuk. Tadi kan duduk udah, duduk bisa nih. Kalau keduduk apa yang bisa dimanfaatkan dari ini, dari posisi ini? Hah? Wet bearing apa? Hah? Sini, Rita. Jaki. Yang mana kelas wet bearing? Yang mana sini? Tunjukin Jaki. Kasih lihat Jak. Jaki, tunjukkan Dan. Transfer bearing itu yang mana? Ini Bu mau pindahin bebannya gitu. Iya loh. coba deh. Pindahin bebannya berarti. Kan mau keduduk kan? Iya. Ya udah gimana kalau mau duduk? Jawa duduk. Mau keduduk? Kalau keduduk berarti posisi awalnya dari terlentang. Nah, ini kita ambil yang terlentang dulu. Salam. Kalau dia mau keduduk, tahapan mana yang disebut transfer? Oh ya tangannya dulu. Iya,
Terus naik tangannya gini. Kalian percaya sama dia sih? Saya percaya Bu, berarti Bu. Ayo, coba pakai pikiranmu sendiri. Nggak usah dengerin orang. Mana dia transfer dari kalau mau kartu. Kamu udah mulai mau dapet itu. Transferensinya mana? Apanya yang transferensi? Bearing itu apa bearing? Bearing itu beban. Tumpuan. Oh iya, tumpuan. Nah, kalau transfer berarti Beda. yang mana yang Beda pindah tumpuan. tumpuannya? Eh, Yang mana yang tumpuannya pindah pada saat ke duduk? Yang mana? Mana lupa? ini bokong. Ya dari bokong ke mana? Dari bokong pindah ke mana? Ke tangan. Bokong pindah ke tangan.